sekarang kuliah menjadi kebutuhan tersier katanya. Kok ya tega ngomong kayak gitu. Ya memang kuliah itu kebutuhan yang memang bukan pendidikan dasar, tapi bukan berarti harus dikatakan kebutuhan tersier kalinya, karena pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kalau dilihat bahwa undang-undang mengatakan dana pendidikan itu 20% dari anggaran APBN, apa iya sekarang sudah 80%? Dalam kenyataannya kan memang belum. Bahkan ada pos-pos itu yang tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Coba bayangkan, kita sekarang ini aja yang belum mencapai anggaran 20%, sudah banyak kemajuan, sudah banyak pembiayaan yang dirasakan oleh dunia pendidikan. Sekarang penelitian mendapat support yang baik, pengabdian masyarakat mendapat support yang baik, dosen ada sertifikasi yang lebih baik, guru juga begitu. Bayangkan kalau saat ini 20% saja, tentu akan jauh berbeda. Coba lihat, manakala Jepang selesai dibom atom oleh Amerika, apa yang kemudian dia lakukan? Dia mulai bertanya, masih ada berapakah guru yang tersisa? Yang ditanyakan adalah guru. Kenapa? Karena itu adalah aset yang akan digunakan untuk memintarkan anak bangsa. Kalau tidak ada guru, siapa yang memintarkan? Padahal ke depan yang akan membuat negara itu menjadi hebat, menjadi maju, menjadi luar biasa itu adalah guru, termasuk dosen sebenarnya. Karena kalau sekolah di pendidikan dasar SD sampai SMP kerja, tentu biayanya, gajinya murah banget. Maka agar gajinya naik, ya Anda harus sekolah. Walaupun ada sebuah riset yang mengatakan bahwa semakin pendidikan itu tinggi, maka metode bertahan hidupnya makin lemah. Dan semakin pendidikan rendah, maka metode mempertahankan hidupnya makin kuat. Kenapa? Ya karena ketika orang pendidikannya tinggi, digaji 1 juta enggak mau, suruh kerja apa aja enggak mau. Tetapi kalau pendidikannya rendah, SD misalnya, bukan kerja apa wae gelem. Karena kalau nggak kerja di gengsi, besok mau makan apa? Karena yang ada dalam benak dia, besok harus makan. Mau makan apa kalau misalnya dia tidak mau kerja? Kementerian Tenaga Kerja sudah banyak membuat prakerja, membuat pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga agar anak-anak atau usia sekolah atau produktif bisa belajar bagaimana mengelola skill yang baik, agar tentunya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Generasi emas, bonus demografi tentu harus dibuat sukses, karena kalau tidak akan fatal akibatnya. Kita akan menjadi negara yang bobrok karena usia produktif pada nganggur. Mau makan apa? Sementara menurut penelitian, ratusan juta Gen Z tidak sekolah. Kalau ini diteruskan tentu tidak akan berakibat baik. Tentu akan berakibat tidak baik. Jadi teman-teman, sekarang langkah antisipasinya apa? Agar kita semua
bisa hidup layak, bisa sejahtera. Padahal disebutkan untuk menjadi negara maju maka gaji warga negara setiap orang adalah 10 juta. Dari mana? Soposkan gaji. Di sisi lain kita ini butuh tenaga kerja yang banyak. Sementara begitu kita kemudian dibuatkan industri dodemo, kita seperti buah semalakama. Iya, gajinya harus layak, tetapi juga harus melihat kebutuhan, kemampuan. Kalau misalnya mereka kemampuan menjualnya rendah, kalau produksinya tinggi juga nggak bisa. Produksinya rendah, menjualnya tinggi juga susah. Jadi harus balancing. Sementara itu, maka orang-orang yang bekerja ini juga harus mendapatkan gaji yang layak. Susah. Jadi bagaimana? Seharusnya memang biaya pendidikan atau yang lainnya tidak dikorupsi. Karena kalau dikorupsi habis kita. Kalau misalnya Indonesia itu tidak ada korupsi, maka Indonesia itu makmur, sangat cukup. Kenapa kita masih seperti ini? Karena banyak korupsi. Mau dicoba, ya jangan korupsi, biar Indonesia menjadi sejahtera. Seperti telur dan ayam. Anak Indonesia sekolah dulu yang tinggi sehingga bisa sejahtera, atau kemudian diberikan bantuan kemudian bisa sejahtera. Tentu tidak bisa seperti itu. Makan tidak bisa disemayani. Makan itu kebutuhan yang harus segera. Tetapi untuk jangka panjang, jangka menengah dan panjang, maka sekolah pendidikan ini harus mendapatkan porsi yang cukup. Mosok sekarang kuliah di tempat swasta jauh lebih murah daripada di negeri? Kan lucu. Dampak apa ini? Ini fenomena apa? Ada yang katanya menaikkan biaya kuliah sampai 200%. Katanya loh ya. Terus bagaimana anak-anak yang tidak mampu mau sekolah? UKT dinaikkan tinggi. Di sisi lain ada KIP. KIP sementara tahun-tahun belakangan diambil oleh caleg dengan beasiswa aspirasi. Seharusnya ini juga dikelola dengan baik. Dan itu terjadi sekarang. Kalau mau kuliah, ya kamu harus nyoblos saya. Jadi solusinya sekali lagi bahwa kita harus sekolah. Pendidikan kita harus setinggi langit. Manfaatkan beasiswa yang banyak. Dan berusaha dengan keras. Berdoa. Semoga bermanfaat.